Shalom anak-anak, selamat pagi. Kita bertemu kembali di pembelajaran daring kita hari ini. Hari ini kita akan membahas tema 5, subtema 2, pembelajaran 1 sampai dengan 3. Silakan siapkan buku pena beserta alat tulis anak-anak masing-masing. Pembahasan kita yang pertama adalah muatan IPS KD 3.4 dan 4.4 dengan judul Perjuangan Pahlawan pada Masa Kerajaan Islam. Yang pertama, Sultan Ba'abullah dari Kerajaan Ternate. Sultan Ba'abullah memimpin Kerajaan Ternate dari tahun 1570 sampai dengan 1583. Ia mendapat gelar penguasa atas 72 pulau. Peninggalan sejarahnya adalah Masjid Ternate. Yang kedua adalah Sultan Agung dari Kerajaan Mataram. Raja ketiga yang memimpin dari tahun 1613 sampai dengan 1645. Ia membawa Mataram ke puncak kejayaannya. Ia juga melakukan penyerangan terhadap Belanda. Peninggalannya adalah Masjid Kota Gede di Yogyakarta. Bupena halaman 96, latihan muatan IPS. Pertanyaan yang pertama, berapa lama masa pemerintahan Sultan Ba'abullah? Jawabannya 13 tahun. Pertanyaan yang kedua, apa saja peninggalan sejarah dari Kerajaan Ternate dan Kerajaan Mataram? Jawabannya, peninggalan dari Kerajaan Ternate meliputi Masjid Ternate, Makam Sultan Ba'abullah, Benteng Kerajaan Ternate. Sementara peninggalan dari Kerajaan Mataram, yang pertama Masjid Kota Gede Yogyakarta, yang kedua Pasar Legi Kota Gede, dan yang ketiga makam-makam raja. Pertanyaan nomor 3, apa julukan yang dimiliki oleh Sultan Ba'abullah? Jawabannya, penguasa atas 72 pulau. Pertanyaan nomor 4, di daerah mana saja Kerajaan Mataram Islam memiliki bandar dagang? Jawabannya di Kota Jepara, Tegal, Pekalongan, Tuban, dan Gresik. Pertanyaan nomor 5, mengapa Sultan Agung mengadakan penyerangan terhadap Belanda? Jawabannya, karena merugikan rakyatnya. Muatan IPA KD 3.7 dan 4.7 dengan judul Pemantulan Cahaya. Pemantulan dibedakan menjadi dua. Yang pertama pemantulan cahaya teratur dan yang kedua pemantulan cahaya tidak teratur. Nah, anak-anak bisa melihat gambarnya di sini. Contoh pemantulan cahaya teratur adalah cermin datar dan permukaan air tenang. Sementara contoh pemantulan cahaya tidak teratur adalah permukaan jalan yang berbatu. Bupena halaman 97, latihan muatan IPA. Pertanyaannya adalah, di buku Bupena anak-anak ada tulisan, cara membacanya adalah dengan menggunakan cermin datar. Nah, setelah kita gunakan cermin datar, maka kalimat yang pertama itu adalah guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Dan kalimat yang kedua adalah seorang pahlawan menolong tanpa pamrih. Anak-anak bisa mencobanya di rumah. Muatan bahasa Indonesia dengan judul perikop menuliskan informasi dari teks pada tabel. Catatan berbentuk tabel memudahkan kita mengingat informasi di dalamnya. Tahukah kamu cara menuliskan informasi dari teks pada tabel? Bacalah teks dengan cermat, kemudian buatlah catatan singkat mengenai hal pokok yang dibicarakan dalam bentuk tabel. Bupena halaman 98, latihan muatan bahasa Indonesia. Pertanyaan yang pertama membaca, anak-anak sudah membacanya. Pertanyaan yang kedua, berdasarkan teks tersebut tuliskan informasi-informasi penting yang kamu dapatkan setelah membaca teks tersebut. Nah, di sini membuat kira-kira seperti ini contohnya ya. Yang pertama, nama lengkap Tuanku Imam Bonjol adalah Muhammad Sahab. Yang kedua, Tuanku Imam Bonjol lahir pada tahun 1772 dan wafat pada tanggal 8 November 1864. Yang ketiga, panggilan remaja Imam Bonjol adalah Peto Syarif. Kemudian yang keempat, Imam Bonjol dikenal sebagai pemimpin yang tegas. Pertanyaan nomor 3,
Tuliskan informasi yang ingin kamu ketahui lebih lanjut dari teks tersebut pada tabel. Nah, anak-anak bisa membuatnya dalam bentuk tabel. Kalau di sini langsung saja membuat ya kalimat-kalimatnya, anak-anak bisa memindahkannya ke tabel di buku Bu Pena. Contoh informasi yang saya ketahui. Kalimat yang pertama, nama lengkap Tuanku Imam Bonjol adalah Muhammad Shahab. Kalimat yang kedua, lahir di Pasaman, Sumatera Barat. Kalimat yang ketiga adalah lahir pada tahun 1772 dan wafat pada tanggal 8 November 1864. Kalimat yang keempat, panggilan saat remaja yaitu Peto Syarif. Kalimat yang kelima, menjadi pemimpin saat Perang Padri. Dan kalimat yang keenam adalah sikap saat menjadi pemimpin yaitu tegas menentang penyimpangan ajaran-ajaran agama Islam. Nah, selanjutnya hal yang ingin saya ketahui lebih lanjut, anak-anak juga bisa membuatnya di tabel di buku Bu Pena. Kalimat yang pertama, siapakah orang tua Tuanku Imam Bonjol? Yang selanjutnya, bagaimana latar belakang pendidikan Tuanku Imam Bonjol? Apa saja yang dilakukan Tuanku Imam Bonjol saat masa mudanya? Siapakah istri dan anak Tuanku Imam Bonjol? Apa saja peran Tuanku Imam Bonjol dalam melawan penjajah? Apa saja peninggalan sejarah yang diwariskan oleh Tuanku Imam Bonjol? Nah, anak-anak bisa menambahkan apabila ada yang ingin diketahui yang lainnya. Muatan PPKN KD 3.1 dan 4.1, hubungan simbol dengan makna sila kelima Pancasila. Simbol sila kelima adalah padi dan kapas. Arti simbol menggambarkan kebutuhan dasar manusia, yaitu pangan dan sandang. Bu Pena halaman 99, latihan muatan PPKN. Silakan anak-anak lihat gambar di buku Bu Penanya. Pertanyaan yang pertama, A. Tuliskan nama kegiatan yang dilakukan orang-orang dalam gambar di buku Bu Pena. Jawabannya kerja bakti. Pertanyaan yang B, apakah kegiatan tersebut mencerminkan sila kelima Pancasila? Jelaskan. Jawabannya ya, karena mencerminkan sikap gotong royong demi kepentingan bersama. Pertanyaan 2A, bagaimana sikap yang sebaiknya Dedi lakukan saat pembagian tugas untuk kelompoknya? Sesuai dengan teks bacaan ya. Jawabannya adil terhadap semua. Pertanyaan yang B, apakah sikap tersebut sudah mencerminkan pengamalan sila kelima Pancasila? Jawabannya ya. Pertanyaan yang C, apakah yang harus dilakukan oleh Dedi jika ada anggotanya yang memaksakan pendapat saat diskusi? Jawabannya, menasehati dan menyampaikan kepada anggota untuk mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Muatan SBDP KD 3.2 dan 4.2 mengatur tempo dengan ketukan. Perhatikan ketukan nada berikut. Di sini ada ya ketukan notasi angka dan ketukan notasi balok. Anak-anak bisa memperhatikan gambar serta not-not angka di bawah ini. Muatan IPA KD 3.7 dan 4.7 tentang alat optik. Yang pertama adalah lup. Dalam memperbesar suatu benda, lup akan membiaskan cahaya. Lup membantu kita melihat benda-benda berukuran yang kecil. Di sini ada gambarnya ya, dia menggunakan lensa cembung. Benda yang dilihat dengan bantuan lup akan tampak lebih besar. 2. Kacamata. Tahukah kamu cara kerja kacamata? Cahaya dari luar menembus lensa bening, kemudian dibelokkan ke retina mata, sehingga kita dapat melihat benda lebih jelas. Lensa kacamata dapat cembung atau cekung. 3. Mikroskop. Mikroskop dapat memperbesar bayangan sampai 100 kali. Coba anak perhatikan gambar ini. Ini adalah gambar scanning microscope elektron atau disingkat dengan SEM. Mikroskop untuk mengamati benda yang sangat kecil. Contohnya serbuk sari. Bu Pena halaman 103, latihan muatan IPA. Pertanyaan 1A, lensa apa yang digunakan pada lup? Jawabannya lensa cembung.
Pertanyaan 1B, apa fungsi lensa pada loop? Jawabannya, membantu melihat benda-benda yang berukuran kecil, misalnya tulisan di buku. Pertanyaan 1C, tuliskan 2 sifat cahaya yang diterapkan pada loop. Jawabannya, dibiaskan dan menembus benda bening. Pertanyaan nomor 2, apa yang terjadi pada cahaya yang mengenai lensa pada kacamata dan mikroskop? Jawaban, pada kacamata, cahaya dibelokkan atau dibiaskan. Pada mikroskop, cahaya dipantulkan. Pertanyaan nomor 3, tuliskan contoh alat optik selain kacamata, lup, dan mikroskop. Jawabannya, teropong, kamera, proyektor, periskop. Muatan bahasa Indonesia dengan judul menyajikan informasi dari tabel ke dalam tulisan. Nah, di sini bacalah informasi pada tabel berikut. Di dalam tabel, informasi yang kita peroleh tentang Pangeran Diponegoro: 1. Lahir di Yogyakarta 11 November 1785. 2. Putra sulung Hamengkubuwono III. 3. Perang Diponegoro pada tahun 1825. 4. Perang disebabkan Belanda memasang patok. 5. Belanda sewenang-wenang terhadap adat istiadat setempat. 6. Perang berakhir pada tahun 1830. Berdasarkan tabel yang tadi, kita akan merangkainya menjadi informasi ke dalam bentuk tulisan. Nah, contohnya seperti di bawah ini. Pangeran Diponegoro lahir 11 November 1785 di Yogyakarta. Pangeran Diponegoro adalah putra Sultan Hamengkubuwono III. Pada tahun 1825 terjadilah Perang Diponegoro yang disebabkan pemasangan patok oleh Belanda. Pangeran Diponegoro juga tidak tahan dengan sikap sewenang-wenang dan tidak menghargai adat istiadat setempat. Perang berakhir pada tahun 1830. Anak-anak, berikut ini adalah contoh jawaban latihan di buku Bu Pena halaman 104 untuk muatan bahasa Indonesia. Nah, berdasarkan teks di buku Bu Pena, anak-anak diminta untuk membuat atau mengisi tabel. Di sini sudah membuatkan contohnya. Ini contohnya saja ya anak-anak. Anak-anak bisa mencobanya dengan memberikan atau menuliskan apa yang kamu ketahui tentang Pangeran Diponegoro serta apa yang ingin kamu ketahui di tabel di buku Bu Pena anak-anak masing-masing.